Kenapa Aqua itu masih saja beriklan di televisi dan di media-media lain? Padahal jelas bahkan orang menyebut merek lain adalah dengan nama Aqua. Pak, beli Aqua pak. Padahal yang dibeli adalah Aquaria atau Ades atau yang lainnya. Tetapi biaya yang dikeluarkan oleh Aqua tidak juga menurun, bahkan setiap tahun bisa dikatakan atau bisa jadi bertambah terus setiap tahun anggaran untuk memasang iklan di sini di sana, belum lagi buat CSR yang katanya untuk sosial dan lain-lain. Inilah yang disebut dengan penanaman di benak para konsumen supaya mereka tidak lupa sama sekali dan terus ingat dengan Aqua, sehingga tidak akan ada yang melibas keperkasaan Aqua ini di dalam setiap benak konsumen, dan supaya merek ini terus berada di benak konsumen sebagai merek utama yang akan dibeli. Maka ada orang-orang kampung itu ketika di sebuah perkumpulan disajikan merek lain, misalnya Ultra atau merek-merek lokal, mereka tidak mau. Bahkan ada yang berceletuk kalau bukan Aqua maka dia akan masuk angin dan kembung. Sampai segitunya sugesti yang dihasilkan dari iklan-iklan ini. Sampai segitulah sugestinya, sehingga orang-orang itu merasa Aqua adalah yang terbersih dan yang terbaik. Padahal kita tahu seringkali truk-truk yang membawa galon-galon air minum mineral dari kota ini ke kota yang lain kita lihat terbuka, tidak tertutup atau terkena langsung sinar matahari. Padahal jelas di botol-botol air minum mineral yang kita beli akan tertulis jangan terkena sinar matahari secara langsung. Apa yang sebenarnya bisa kita ambil hikmah dari usaha yang dilakukan oleh Aqua untuk terus menguasai benak dari konsumen ini? Inilah, jika agama tidak pernah lagi disiarkan, jika agama tidak pernah diulang-ulang pesan-pesannya, jika agama para penyampainya sudah bosan, para pendengarnya sudah bosan, ini lagi, kemarin sudah, maka agama ini akan terganti dan hilang dari benak-benak manusia. Siapa yang mengganti? Yaitu yang mengganti adalah urusan-urusan lain selain agama, yaitu urusan-urusan dunia, urusan material yang jauh dari spiritual. Maka siapapun Anda, siapapun kita, jangan pernah lepas untuk kembali mengingatkan, kembali menasihati, terus dan terus mengatakan pesan-pesan agama kepada orang lain, kepada saudara kita dan keluarga kita, sehingga agama ini tidak akan lekang oleh waktu dan terus berada di benak masyarakat, berada terus dalam benak umat. Jangan bosan-bosan, walaupun diri kita ini pendosa, walau diri kita ini penuh dengan masa lalu, penuh dengan kemaksiatan. Satu-satunya yang lepas dari dosa, yang terhindar dari dosa adalah Rasulullah SAW. Sedangkan kita ini tidak lepas dari dosa apapun. Sehingga jangan berhenti, jangan turun panggung, tetap katakan pesan-pesan agama, tetap sampaikan pesan-pesan agama. Jika ditanya pelik urusan, ditanya urusan yang jauh, maka katakan tidak tahu, dan kita ajak orang yang bertanya itu kepada para alim, para ulama yang paham. Jadi ajaklah saja, mari kita ikuti kajian di ustadz ini, kita ikuti kajian di masjid ini, dan seterusnya. Dan sampaikanlah pesan-pesan Rasulullah, pesan-pesan yang sederhana, pesan-pesan yang universal, sehingga bisa diterima oleh semua golongan, setiap kelompok. Pesan-pesan untuk mengajak kebaikan, mengajak sholat berjamaah, mengajak terus mengaji, menghafalkan Quran. Pesan-pesan yang universal, bukan pesan yang justru memecah belah umat, pesan-pesan yang khilafiyah yang hanya boleh disentuh oleh para alim, para ulama, bukan oleh sembarang orang. Tetapi sembarang orang asalkan Islam harus berdakwah, menyampaikan pesan-pesan agama, sehingga agama tidak akan dilupakan.